Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi menyisakan duka bagi penyintas gempa. Dukungan mendesak mulai dari kebutuhan dasar dan perlindungan selama masa tanggap darurat. Salah satu lokasi terdampak yakni pesisir Kampung Ronting, Kabupaten Manggarai Timur. Warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang memilukan, di tengah kondisi terbatas, polisi bersama warga mengevakuasi seorang ibu yang hendak melahirkan menggunakan kursi plastik. Bantuan tenaga medis, obat-obatan, makanan, air bersih, serta perlengkapan pengungsian sangat dibutuhkan warga. Di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, seorang ibu bersama 10 anggota keluarganya juga mengungsi ke halaman kantor bupati. Mereka takut kembali ke rumah karena khawatir gempa susulan. Selain obat-obatan, penyintas gempa juga membutuhkan bantuan makanan. Pas terjadinya gempa kami langsung keluar dari rumah, lari sampai di kantor bupati. Mengungsi dengan keluarga, dengan orang tua satu kali. Berapa orang ibu yang mengungsi anggota keluarga? Ada 10 orang. Tadi mengungsi hanya bawa pakaian saja atau ada hal lain yang dibawa? Kami hanya lari pakaian di badan dari pagi. Pemerintah tolong bantu kami. Nasi bungkus satu-satu orang untuk satu-satu bungkus juga baik. Karena dari pagi kami dengan anak kecil. Perempuan, anak-anak, dan bayi hingga lanjut usia menjadi kelompok paling rentan. Diperkirakan korban gempa di Sika berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Kelurahan Kota Uneng, Wuring, Wolomarang, dan Nangaure. Status siaganya telah dicabut dan kami kembali ke rumah. Tetapi tadi di siang hari terjadi lagi guncangan yang memang mengharuskan kami untuk mengungsi ke sini. Belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, hanya mendata saja. Dan kami mengharapkan pemerintah memperhatikan kami juga yang mengungsi di sini. Pemerintah mendorong percepatan penanganan pasca gempa bumi di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di antaranya mengirimkan 27 ton logistik menggunakan pesawat Hercules. Sementara Polri mengirimkan tim SAR Polri serta 10 ekor anjing K9 menggunakan pesawat CN milik Korps Polairut. Citos Natun, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur. Saudara, penanganan korban gempa NTT mendesak sejumlah penyintas memerlukan kebutuhan dasar. Selengkapnya kita akan sapa warga dari Nagekeo, NTT, Bung Arkadius Togo. Bung Arto, betul ya? Biasa disapa Bung Arto. Bung Arto, seperti apa kondisi Bung Arto saat ini dan juga bagaimana dengan kondisi warga di sana, Bung Arto? Baik, selamat sore Ibu Cynthia. Kami di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Desa Airamo, Kecamatan Sisa, saat ini dalam kondisi warga semua pada trauma dengan kejadian gempa kemarin, Bu. Nah, saat ini sebagian warga sedang tinggalkan semua kediamannya, mereka tempat yang tinggi. Sekarang semua pada mengungsi di daerah lereng maupun di daerah yang lebih tinggi. Ketika mengungsi di perbukitan atau di tempat-tempat dengan lokasi yang lebih tinggi, apakah ini menggunakan tenda atau seperti apa lokasinya, Bung Arto? Ada sebagian warga yang menggunakan tenda darurat, menggunakan dari alat sekadarnya, itu ya terpal maupun pakai daun-daun gebang, daun-daun kering untuk bisa mereka mendiami itu, Bu. Ada berapa kurang lebih warga yang menempati lokasi di tempat-tempat dataran tinggi ini, Bung Arto? Nah, saat ini kurang lebih 200-an warga yang mendiami di perbukitan. Adakah lansia ataupun anak-anak dan juga balita, Bung Arto, di sana? Kalau data sementara lansianya ada, bayinya ada. Apakah sudah mendapatkan bantuan baik dari petugas maupun Pemda setempat untuk di titik Anda mengungsi bersama warga lainnya? Baik, terima kasih. Untuk sementara bantuan dari pemerintah Kabupaten Nagekeo belum semuanya menyalur ke titik-titik pengungsi. Hanya namun ada beberapa dari pihak swasta maupun para politisi maupun ini sudah memberikan bantuan berupa makanan ringan, air minum, dan pakaian seadanya.
Apakah ada kebutuhan warga berupa obat-obatan ataupun bagaimana dengan kondisi kesehatan teman-teman di sana, Bung Arto? Baik, Ibu, untuk sementara memang masyarakat mengharapkan itu soal tenda, terpal, penerangan, obat-obatan. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Nekeo untuk bisa melihat ini kondisi ini, karena memang saat ini masyarakat lagi membutuhkan makan dan minum. Soal obat-obatan itu tuh untuk sementara belum juga diberi bantuan, dan penerangan, Ibu, penerangan memang agak sulit, apalagi tambah lagi dengan komunikasi hari ini di Kabupaten Nekeo, khususnya di Desa Airamo, jaringannya agak setengah mati, Bu, terputus-putus, sehingga komunikasinya agak susah. Artinya di tempat warga mengungsi di perbukitan dan juga dataran tinggi ini tidak tersalurkan listrik ya, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan elektrikal ataupun kebutuhan kelistrikan seperti mengisi ataupun mencharge ponsel ya, Bung Arto? Ya, betul, seperti itu. Untuk obat-obatan saat ini belum ada juga yang mensuplai, Bung Arto? Belum ada, Bu. Tapi secara keseluruhan kondisi kesehatan warga apakah masih dalam kondisi baik, kondisi aman, Bung Arto? Kalau untuk sementara masih kondisi baik-baik saja, Ibu. Belum ada data ya, belum ada laporan terkait dengan sakit atau mungkin gangguan seperti kesehatan, belum ada, Ibu. Kalau untuk sementara seperti itu. Tapi kalau untuk ke pusat-pusat bantuan kesehatan maupun posko, apakah jauh jaraknya, Bung Arto? Kalau untuk di wilayah Desa Airamo memang sangat dekat dengan rumah sakit, Bu. Rumah sakit Airamo. Dan ini akses pelayanan itu apabila misalnya ada masyarakat yang sakit bisa lari ke rumah sakit, Bu, karena jaraknya dekat dengan lokasi pengungsi ya. Kalau kebutuhan air bersih seperti apa, Bung Arto? Nah, ini yang mengalami kesulitan. Makanya ini mungkin dari sebagai warga meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk melihat kondisi air bersih ini. Memang saat ini contoh mandi cuci kaki susah setengah mati, Bu, terkait dengan warga yang mengungsi gitu. Karena kami di Arau ini memang sejak dari dulu air bersihnya agak susah kita pakai beli, saya, Bu. Tapi hari ini terjadinya gempa, memang air bersihnya agak sulit, Bu. Ada MCK di titik Anda mengungsi secara swadaya ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terpaksa MCK di hutan, Pak. Di hutan, dan memang air bersih belum tersuplai sampai ke titik Anda dan warga mengungsi ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Bung Arto, kalau saat ini bisa disampaikan apa saja kebutuhan dari warga saat ini, Bung Arto? Baik, Ibu Sinta, untuk sementara masyarakat Nagekeo khususnya Desa Airamo ini sangat membutuhkan yang pertama soal tenda, yang kedua penerangan ketika makan minum dan obat-obatan, serta pakaian seadanya, karena masyarakat saat ini sangat membutuhkan itu, apalagi makanan dan air minum ini agak sulit, Ibu, apalagi masyarakat mau berkebun, bertani kan trauma dengan situasi kemarin, takut terjadi, makanya semua kan mereka stok makanan yang ada di rumah saat ini sangat menipis. Tapi apakah masih dirasakan gempa-gempa susulan, Bung Arto? Kalau untuk terakhir dari pagi sampai jam pukul 11.00 tadi masih ada terjadi gempa susulan. Oke, untuk lokasi Anda di mana, Bung Arto, sehingga nanti mungkin jika ada pihak yang mengetahui bisa langsung mensuplai kebutuhan Anda di sana? Lokasi saya di RT 02, Dusun 1. Kabupaten? Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Asesau. Oke, baik. Terima kasih Bung Arkadius Togo. Saat ini yang dibutuhkan sangat mendesak adalah air bersih, listrik, tenda, penerangan, makanan, dan juga pakaian. Terima kasih. Kami tentunya turut mendoakan kesehatan dan juga apa yang terjadi di sana menjadi keprihatinan dan juga duka bersama bagi kami di sini. Tetap sehat selalu, jaga keselamatan Anda, Bung Arto, dan salam untuk keluarga. Ya, terima kasih, Bu Sinta.